Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Mutiara Oktaviani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir setelah 1 jam, pemberian vitamin K, lalu yang terakhir ada pemberian salep mata pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan materi dari saya. Nah, yang pertama ini ada pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37-42 minggu atau 294 hari dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Bayi baru lahir atau newborn atau neonatus adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan usia 4 minggu. Nah, yang selanjutnya ada asuhan bayi baru lahir setelah 1 jam. Yang pertama ada jaga kehangatan bayi, jangan sampai bayi kedinginan dan terbuka. Lalu yang kedua ada isap lendir dari mulut dan hidung. Yang ketiga keringkan si bayi ya, jangan sampai terkena cairan apapun. Yang keempat, pemantauan tanda bahaya. Jadi si bayi itu dicek apakah ada infeksi atau ada kelainan gitu. Yang kelima ada potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun. Kira-kira kurang lebih waktunya itu 2 menit. Yang keenam, lakukan inisiasi menyusui dini. Jangan sampai bayi baru lahir sudah diberikan susu formula. Yang ketujuh ada beri suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral telah inisiasi menyusui dini. Lalu beri salep mata antibiotik pada kedua mata, pemeriksaan fisik, BNI, imunisasi hepatitis B. Selanjutnya ada langkah-langkah pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama ada pemeriksaan APGAR. Pemeriksaan APGAR atau APGAR score dapat dilakukan segera setelah bayi baru lahir. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan warna kulit, detak jantung, refleks, dan kekuatan otot serta pernapasan pada bayi. Yang kedua ada pemeriksaan usia gestasional atau lingkar kepala dan berat badan. Pemeriksaan usia gestasional dilakukan menggunakan penilaian New Ballard Score dengan tujuan untuk mengetahui apakah bayi terlahir prematur atau sudah cukup bulan. Yang ketiga ada pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan ini termasuk perhitungan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, bentuk kepala, leher, mata, hidung, dan telinga bayi. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan pada bentuk kepala atau anggota tubuh bayi baru lahir. Selanjutnya ada pemeriksaan mulut. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir selanjutnya adalah pemeriksaan mulut yang meliputi pemeriksaan gusi dan langit-langit mulut. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mendeteksi kelainan seperti bibir sumbing. Yang kelima ada pemeriksaan jantung dan paru. Dalam pemeriksaan ini, dokter akan menggunakan stetoskop untuk mengetahui apakah detak dan suara jantung bayi dalam kondisi normal atau sebaliknya. Begitu juga dengan pemeriksaan paru. Dokter akan memeriksa laju pernapasan, pola pernapasan, dan mengevaluasi fungsi pernapasan pada bayi. Selanjutnya pemeriksaan perut dan kelamin. Pemeriksaan perut bayi meliputi bentuk, lingkar perut, dan pemeriksaan organ-organ di dalam perut seperti hati, lambung, dan usus hingga lubang anus. Pemeriksaan tali pusat bayi juga termasuk dalam pemeriksaan fisik ini. Yang ketujuh ada pemeriksaan tulang belakang. Ini juga merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi baru lahir yang penting dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bayi Anda memiliki kelainan seperti spina bifida atau cacat tabung pada saraf. Yang kedelapan ada pemeriksaan tangan dan kaki. Dokter akan memeriksa denyut nadi di setiap tangan bayi serta memastikan tangan dan kakinya dapat bergerak dengan optimal dan memiliki ukuran berikut jumlah jari-jari yang normal pada umumnya ya teman-teman. Yang kesembilan ada pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan pendengaran ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan pendengaran. Untuk mengetahui hal ini, dokter akan menggunakan alat berupa Ottoacoustic Emissions atau OAE atau Automated Auditory Brainstem Response atau AABR.
Selanjutnya, yang terakhir ada pemeriksaan hipotiroid kongenital. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah bayi mengalami hipotiroid bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan saat bayi berusia 48-72 jam dengan pengambilan darah untuk memeriksa kadar hormon tiroid stimulating hormone atau TSH. Selanjutnya yang kedua ada pemberian suntik vitamin K. Setiap bayi baru lahir perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Manfaat vitamin ini adalah membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Bayi yang baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak. Merupakan suatu naftokuinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam pembekuan darah, seperti faktor 2, 4, 10, 9, dan antikoagulan protein C dan S, serta beberapa protein lain seperti protein Z dan M yang belum banyak diketahui peranannya dalam pembekuan darah. Cara pemberian profilaksis injeksi vitamin K1 adalah 1. Masukkan vitamin K1 ke dalam semprit sekali pakai steril 1 ml. Kemudian disuntikan secara intramuskular di paha kiri bayi bagian anterolateral sebanyak 1 mg dosis tunggal. Diberikan paling lambat 2 jam setelah lahir. 2. Vitamin K1 injeksi diberikan sebelum pemberian imunisasi hepatitis B atau Unicek dengan selang waktu 1-2 jam. Selanjutnya ada pemberian salep mata. Untuk menghindari terjadinya infeksi mata yang ditandai dengan mata kemerahan dan nanah, maka pada bayi baru lahir pemberian salep atau tetes mata seperti eritromisin sangatlah penting. Penyebab utamanya adalah karena kutub Hasner pada saluran air mata yang gagal membuka secara normal pada saat kelahiran. Cara memberikan salep mata. Posisikan ujung salep mata sedekat mungkin dengan mata anak dengan tangan lainnya. Kemudian tekan tubuh dengan lembut dan oleskan salep dari ujung dalam kelopak hingga ke arah luar. Bersihkan sisa salep yang tersisa menempel di luar mata dan juga yang menempel pada tube salep dengan tisu atau lap bersih. Nah, mungkin dicukupkan sekian paparan materi yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat untuk semua yang menontonnya. Terima kasih. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya paparkan pada kali ini. Untuk materi kali ini, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya pada materi ini dan juga pada pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.